Halo. Halo, gue jadikan co-host nah. Ya, ya. Mulai Mi. Iya, mulai nih. Baca Mi. 51. Pasien perempuan berusia 17 tahun datang ke klinik dengan keluhan sariawan pada pipi bagian dalam kanan dan sakit sejak 3 hari yang lalu dan terjadi akibat tergigit. Pada pemeriksaan intraoral ditemukan ulcer pada mukosa bukal dengan diameter 6 mm, single dan batas jelas dengan eritem. Dokter mendiagnosa sebagai tahap ulceratif. Apakah gambar yang tepat untuk kasus tersebut? Oke, jadi ini itu adalah SAR. SAR toh. SAR itu sariawan, stomatitis atau serupa ini A-nya, intinya recurrent ini. Artinya hilang ini SAR-nya. Nah, ini SAR ada tahapan-tahapannya. Nah, ini tahapan-tahapannya semua. Jadi pertama itu dimulai dari tahap premonitor. Tahap premonitor, terus yang kedua tahap preulcerasi, tahap ulceratif, dan tahap penyembuhan. Jadi ada 4 tahapannya. Nah, kalau misalnya tahap premonitor, itu perkembangan lesinya itu pada 24 jam pertama, dan di tahap premonitor itu sudah ada sensasi mulut terbakar, di mana lesi tersebut akan muncul. Terus di gambar mikroskopik terdapat sel-sel mononuklear akan menginfeksi epitelium dan edema akan mulai berkembang. Jadi itu tahap premonitor. Sedangkan tahap preulcerasi adalah tahap di mana perkembangan lesi SAR itu pada 18 sampai 72 jam pertama. Jadi sekitar sampai 3 hari. Terus di sini makula dan papula akan berkembang dengan tepi erythematos. Nah, di sini semakin intensitas terasa nyerinya itu semakin meningkat di tahap preulcerasi. Terus di tahap ulcerasi ini beberapa hari sampai 2 minggu. Nah, papula akan berulcerasi, papul-papulnya akan berulcerasi dan ulcer itu akan dilapisi oleh lapisan fibromembranos. Nah, di sini tahap ulcerasi intensitas nyerinya akan berkurang. Nah, jadi puncak nyerinya kalau misalnya SAR itu berada di tahap preulcerasi. Nanti kalau tahap ulcerasi nyerinya itu sudah berkurang nih. Jadi perhatikan nyerinya. Nah, kalau sedangkan tahap premonitor tadi dia ada rasa terbakar. Nah, rasa terbakar tadi kalau tahap premonitor itu bedanya. Nah, kalau tahap penyembuhan dia berlangsung dari hari keempat hingga ke-35. Ulcernya akan ditutupi oleh epitelium, penyembuhan luka terjadi dan tidak atau akan meninggalkan jaringan paru. Nah, di sini sudah tidak ada nyerinya sama sekali kalau tahap 4. Jadi ada premonitor, preulcerasi, ulcerasi sama penyembuhan. Nah, yang A tadi makula dan papula akan berkembang dengan tepi erythematos.
Jadi kalau misalnya yang makula dan papula akan berkembang dengan TP hematos itu tadi tahap preulcerasi, toh, tahap preulcerasi. Nah, jadi ini salah toh, jadi ini tahap preulcerasi kalau A. Preulcerasi awak. Nah, jadi tadi A itu dia tahap preulcerasi. Tahap preulcerasi. Ulcer tersebut akan ditutupi oleh epitelium. Nah, ini tadi tahap penyembuhan. Nah, yang C ini intensitas nyeri akan berkurang. Nah, ini yang tahap ulceratif. Nah, jadi kalau tahap ulceratif pada saat itu dia intensitas nyerinya akan berkurang. Nah, kalau misalnya pada gambaran mikroskopik sel-sel mononuklear akan menginfeksi epitelium dan edema akan mulai berkembang, ini tahap premonitor. Tahap premonitor. Nah, kalau ini yang E ini tahap preulceratif. Oke, jadi jawabannya C, intensitas nyerinya akan berkurang. Jadi kalau di premonitor tadi itu rasa terbakar. Terus puncaknya adalah preulcerasi, sakit sekali. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada mie ulceratifnya, berkurang mie nyerinya. Dan di tahap monitor penyembuhan, nah itu sudah hilang. Oke, lanjut 52. Laki-laki 36 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan fatik dan urin seperti teh pekat sejak 5 hari, PF terus, hepatomegali dengan konsistensi kenyal, pemeriksaan lain dalam batas normal, laboratorium SGUT 2400, SGPT 2640, alkalin fosfatase 210, total bilirubin 8,6. Dalam perjalanan penyakit, pasien selanjutnya terjadi pemulihan yang diharapkan berdasarkan prognosis penyakit. Sebagai seorang dokter, pasien ditawarkan untuk dilakukan vaksinasi hepatitis B. Apakah permintaan pemeriksaan serologis paling tepat untuk prevaksinasi kasus di atas? Oke. Jadi kalau misalnya kita mau lakukan vaksinasi itu, nah tentu kita harus tahu apakah di dalam tubuhnya ini pasien itu sudah terinfeksi atau tidak. Atau misalnya dia terinfeksi dan infeksinya itu bersifat akut. Nah, kalau yang bersifat akut toh itu kita bisa mengetahui pasiennya terinfeksi secara akut kalau dia HBsAg itu positif. HBsAg itu positif. Nah, kemudian sebelum vaksinasi, nah supaya vaksinasinya ini kita mau tahu apakah dibutuhkan atau tidak. Nah, tentu kita juga mau lihat apakah di tubuhnya ini sudah terbentuk antibodi. Antibodi untuk apa? Untuk HBsAg. Ingat kalau misalnya kata HBsAg begini toh ada Ag di belakangnya itu artinya antigen. Antigen itu berasal dari virusnya, virus hepatitis B. Nah, artinya kalau misalnya dia positif begini, berarti dia masih sifatnya itu aktif atau akut. Nah, kemudian kalau misalnya tadi dia mau kita bilang apakah butuh ini vaksin sehingga terbentuk antibodi atau tidak, maka yang kita periksa itu adalah antibodi dari HBsAg, yaitu anti HBs. Anti HBs. Nah, kalau misalnya ada anti HBs-nya ini pasien, otomatis kita tidak perlu vaksinasi karena sudah terbentuk nih antibodinya. Nah, jadi jawabannya itu adalah C. HBsAg sama anti HBs. Itulah pemeriksaan serologis yang dilakukan untuk prevaksinasi. Tuh. Oke, lanjut. Bentar, oke.
Oke, nomor 53. Seorang laki-laki usia 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri ulu hati dan mual yang sudah sering dialami. Pasien diberi obat yang dapat mengurangi produksi asam lambung, bersifat anti-androgenik, dan dapat berinteraksi dengan banyak obat lain sehingga dapat mempengaruhi kadar banyak obat dalam darah. Obat apa yang dimaksud? Oke. Jadi di sini dia diberikan obat yang mengurangi produksi asam lambung. Nah, obatnya itu kalau di sini ciri-cirinya itu bersifat anti-androgenik dan dapat berinteraksi dengan banyak obat lain sehingga dapat mempengaruhi kadar banyak obat. Itu dia berada di golongan H2RA antagonis. H2RA antagonis, antagonis. Nah, yang mana contohnya ini? Contohnya itu yang ada dine-dinenya. Nah, dine-dinenya. Simetidin, ranitidin. Nah, pertanyaan, jadi ada dua di sini pilihan. Ada simetidin, ada ranitidin. Nah, yang mana yang banyak sekali interaksi dengan obat lain itu adalah simetidin. Nah, simetidin ini hafal ki. Simetidin. Jadi simetidin itu tidak dianjurkan sekarang karena banyak interaksi dengan obat lain sehingga justru tidak kurang efeknya. Gitu, simetidin. Dan yang paling sering ada di puskesmas itu adalah yang paling sering digunakan ini ranitidin. Tuh. Nah, jawabannya di sini adalah simetidin. Kalau omeprazol itu yang ada zole-zolenya adalah golongan PPI, proton pump inhibitor. Oke, lanjut 54. Jadi apa tadi jawabannya? Ini simetidin. Simetidin yang banyak sekali interaksi dengan obat dalam darah. Itu. Jadi yang jadi jarak tidak dianjurkan diberikan simetidin sebenarnya, toh. Nah, kan ini ciri-cirinya simetidin sebut banyak interaksi dengan obat. Gitu. Oke, lanjut. 4. Seorang penderita 61 tahun masuk IGD dengan mengeluh muntah hitam dan berak hitam. Penderita bercerita sering sakit epigastrium dan berobat sendiri. Beli obat di warung, sering makan obat sakit kepala. Kalau datang, sakitnya sampai tembus ke belakang. Sakit kepala, pusing, lemas, dan cepat lelah. Kencing lancar warna kuning. Pada pemeriksaan fisik, tampak pucat nadi 112 kali per menit, tekanan darah 90/50, pada pemeriksaan laboratorium didapatkan Hb 4 gram, HCT 16, trombosit 210. Berdasarkan kasus di atas, perdarahan yang terjadi seperti pada pasien ini mempunyai faktor penyebab tersering dan paling mungkin adalah. Nah, ini sekian kata kunci. Coba tebak nanti apa jawabannya. Itu kata kuncinya itu ini. Berobat sendiri, beli obat di warung, sering makan obat sakit kepala. Jadi apa kira-kira faktor penyebab tersering dan paling mungkin? Pemakaian NSAID. Oke, pemakaian NSAID. Jadi dia sering gunakan NSAID. Ini anti nyeri yang bersifat non steroid. Tapi sifatnya dapat mengiritasi lambung. Nah, itu kenapa di sini dia sampai muntah hitam dan berak hitam. Nah, ini kalau misalnya ini toh muntah hitam dan berak hitam itu disebut sebagai melena. Melena itu dia muntah hitam dan berak hitam disebabkan karena itu darahnya itu dia bercampur dengan asam. Darah bercampur dengan asam. Kan asam itu didapat di lambung toh. Jadi darahnya itu berasal dari lambung. Jadi tergerus terus lambungnya gara-gara gunakan obat anti nyeri yang NSAID gitu. Pemakaian NSAID. Oke, lanjut 55.
Tunggu. Saya dalam melakukan pemeriksaan diagnostik pada tumor gastar, beberapa pemeriksaan merupakan pilihan utama dalam mendeteksi tumor gastar dengan atau tanpa metastasi. Apakah pemeriksaan diagnostik untuk melihat gambaran tumor gastar tahap awal? Kalau saya endoskopi. Bukan. Endoskopi ini kalau mau lihat tampakan di lambung, tapi tidak bisa ke staging ke tampakan mukosa lambung. Ini kita mau staging. Nah, jadi harus memperlihatkan seluruh bagiannya lambung, tidak hanya bagian mukosa kan. Kalau di endoskopi itu apa? Berarti USG abdomen. Bukan. Kalau semua tidak. Pak yang ada aku lupa juga. Jawabannya itu adalah minal aizin wal faizin untuk asbar. Dari tadi kini Zoom saya lupa sekali bilang, Pak. Baru tak ini ketemu lagi. Di mana kau ini asbar? Di Parepare kah? Di Makassar. Oh, di Makassar juga. Iya, lama 1 minggu di sini. Lanjut. Nah, jadi itu staging itu jadi kita mau masukkan dia di tahap mana. Nah, jadi kita periksa kayak pemeriksaan radiologi yang mencakup bisa dilihat kelenjar getah benihnya, bisa dilihat lapisan-lapisannya lambung. Nah, maka pemeriksaan yang paling tepat itu adalah CT scan abdomen. Jadi CT scan abdomen itu untuk stagingnya, untuk melihat tumornya itu sudah sejauh mana, atau bahkan bisa sampai nih sudah bermetastasis nih keluar misalnya, gitu. Oke, lanjut. Seorang bayi laki-laki berusia 5 bulan dibawa ke UGD, rumah sakit dengan keluhan muntah dan BAB encer. Muntahan berwarna hijau dan bercampur sedikit ASI. Menyemprot sebanyak 10 kali sejak tadi pagi. Terdapat juga BAB berdarah yang kenyal seperti agar-agar. Status gizi termasuk gizi baik. Sehari-hari hanya mendapat ASI dan diberi pisang sejak usia 2 bulan. Pasien tampak pucat dan saat palpasi abdomen ditemukan benjolan di perut yang muncul sejak tadi pagi. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus di atas? Berulang ini. Oke. Kalau sausage sign itu garansosis. Ya, garansosis di intussusepsi. Salah satu ciri-cirinya. Sama juga itu benjolan atau masih benjolan biasa aja. Ini intussusepsi. Oh, itu sausage sign juga. Ini sausage. Oke, lanjut. 57. Seorang perempuan berusia 35 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri jika setiap buang air besar sejak 2 bulan yang lalu, sehingga selalu merasa takut jika ingin buang air besar. Keluhan dirasakan hilang timbul disertai adanya benjolan sebesar biji kacang tanah pinggir anus. Pemeriksaan colok dubur didapatkan nyeri pada anus di daerah jam 6. Apakah diagnosis paling tepat pada kasus? Kalau saya, apalagi nih, fisura kalau bengkak. Bukan, fisura itu dia kayak apa istilahnya? Ada retak-retaknya. Ada retak-retaknya bagian anusnya. Jadi itu kayak lecet. Fistula ini?
Fistula itu beda lagi. Fistula itu jalanan baru istilahnya. Jadi baku sambung misalnya daerah apa bagian anusnya dengan bagian uretranya. Kalau fisura itu dia kayak muncul kayak retak-retakan toh, tapi dia sifatnya lurus, retaknya itu lurus. Dan ini yang sifatnya sakit. Nah, tapi bukan benjolan. Itu fisura bukan benjolan, cuma kayak begini, kayak luka toh, luka bentukannya lurus panjang. Nah, dia nyeri fistula itu ada jalanan baru. Jadi hubungi antara anus dengan uretra itu. Nah, jawabannya ini kok jadi harus tahu hemoroid eksterna dengan hemoroid interna. Hemoroid eksterna dengan ya betul Mi, toh. Betul Mi. Jadi sebenarnya ada bagiannya sedikit juga hemoroid eksterna itu di dalam. Yang membedakan itu apa yang memisahkan itu ada namanya linea dentata. Ini ya, dentata. Jadi kalau di atasnya linea dentata itu bilang hemoroid interna, di bawahnya linea dentata hemoroid eksterna. Terus bedanya lagi hemoroid eksterna itu toh dia nyeri sekali karena dia itu persarafannya di kulit. Nah, kalau hemoroid interna itu jarang nyeri atau tidak nyeri sama sekali. Dia nyeri kalau misalnya hemoroid yang grade 4 pi. Yang itu yang keluar itu benjolannya dan tidak bisa masuk. Nah, itu hemoroid grade 4. Nah, itu yang baru nyeri. Nah, itu juga perbedaannya hemoroid eksterna itu dia apa? Tidak apa istilahnya? Tidak ada darah. Tidak ada darah kalau hemoroid eksterna, tidak ada darah. Kalau interna yang ada darahnya. Nah, ini yang ada darahnya toh, muncul benjolannya, keluar juga darahnya. Jadi kalau misalnya di sini nyeri setiap BAB, bahkan dia sudah sampai takut jika ingin BAB. Nah, ini adalah hemoroid eksterna. Hemoroid eksterna. Karena ini juga benjolannya ada di pinggir anus, Ki. Gitu toh. Jadi itu hemoroid eksterna. Bedanya dengan hemoroid interna. Ini yang grade toh, yang ada grade-grade-nya itu adalah hemoroid interna. Hemoroid interna yang grade 1 sampai grade 4. Itu hemoroid interna. Oke, jadi tahu Mina bedanya hemoroid eksterna dengan hemoroid interna. Oke, lanjut 58. 58 ini ditanyakan bakteri yang tumbuh baik pada medium khusus McConkey. Nah, bakteri yang bisa hidup bagus di McConkey itu adalah bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif. Negatif. Nah, kalau dilihat di sini yang bakteri gram negatif itu yang satu-satunya itu ada ini Salmonella typhi. Nah, jadi jawabannya kalau misalnya ada soal dia katakan medium khusus McConkey, itu artinya dia tanyakan adalah bakteri gram negatif. Nah, bakteri gram negatif yang ada di sini adalah Salmonella typhi, penyebab dari tipes. Itu. Jadi C jawabannya. Nah, kalau misalnya nomor 59 toh 59 yang mencerna disakarida. Nah, harus tahu dulu disakarida itu yang mana saja. Disakarida itu ada maltosa, ada sukrosa, kemudian ada apa lagi di laktosa. Oh ya, laktosa. Ada laktosa.
Nah, ini semua disakarida. Nah, enzim yang mencerna disakarida kan itu artinya dua toh. Jadi ini dia mengandung 2 gugus gula. Istilahnya kalau maltosa itu ada 2 gugus gula, sukrosa itu ada 2 gugus gula, laktosa itu ada 2 gugus gula. Nah, nama enzim yang mencerna itu adalah disakaridase. Disakaridase. Jadi kalau ada AC-AC-nya itu berarti enzim. Nah, disakaridase. Nah, berarti kalau misalnya maltosa itu nama enzimnya adalah maltase. Maltase. Kalau sukrosa itu adalah sukrase. Sukrase. Nah, kalau laktosa ini adalah laktase. Itu. Nah, nanti kan ini adalah salah golongan disakarida, berarti dia memecah menjadi 2 gula. Jadi kalau maltosa itu dihidrolisis atau dicerna oleh maltase nanti membentuk namanya glukosa ditambah glukosa. Nah, kalau sukrosa itu diubah dari sukrosa oleh sukrase menjadi glukosa plus fruktosa. Nah, kalau laktosa diubah oleh laktase menjadi glukosa plus galaktosa. Plus galaktosa. Jadi, manakah dari enzim berikut ini yang berfungsi mencerna disakarida? Ya, jawabannya adalah maltase. Jadi, karena maltase itu mengubah maltosa menjadi glukosa plus glukosa. Jadi, menjadi 2 monosakarida. Mono itu artinya 1. Oke, untuk nomor 60 ini dia pemberian BCAA. BCAA itu adalah rantai cabang asam amino. Rantai cabang asam amino. Nah, rantai cabang asam amino ini kan seharusnya ini toh kalau penyakit hati itu sebenarnya kita kurangi protein. Kenapa? Karena protein itu di metabolisme di hati. Nanti menghasilkan amonia zat racun. Nah, justru ini kalau misalnya semakin banyak protein, maka semakin banyak juga racunnya. Jadi ya harus diberikan dalam bentuk yang lebih kecil. Supaya tidak parah lagi ensefalopatinya. Ensefalopati itu toh maksudnya kondisi di mana amonia itu bisa menyebabkan gangguan pada otak. Jadi bisa menyebabkan kejang-kejang, bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Itu. Nah, apa yang benar mengenai pemberian rantai cabang asam amino pada penyakit hati dengan ensefalopati itu adalah yang ini. Nah, jawabannya pemberian parenteral lebih baik dari enteral. Maksudnya pemberian secara infus toh lebih baik daripada secara oral. Nah, jelas karena ya kalau misalnya terjadi penyakit hati otomatis saluran pencernaannya juga bermasalah. Jadi tidak efektif nanti. Jadi ya langsung saja dikasih masuk lewat infus melalui darah langsung. Gitu. Jadi jawabannya pemberian parenteral lebih baik dari enteral. Nah, oke, coba baca nomor 61. Seorang laki-laki usia 70 tahun menderita heartburn, rasa terbakar di dada dan nyeri di bawah sternum setelah makan. Dalam 25 tahun terakhir, dia merasakan keluhannya makin hebat dan sudah disertai kesulitan menelan makanan dan minuman. Melalui pemeriksaan endoskopi ditemukan adanya massa ulceratif di bagian bawah esofagus yang sudah hampir menutup total lumen esofagus. Neoplasma apa yang paling mungkin diderita pasien ini? Oke, jadi ini ada tanda menderita heartburn. Menderita heartburn ini adalah gejala dari yang namanya GERD.
GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi itu kan di lambung itu punya asam lambung. Nah, asam lambungnya itu reflux naik ke atas. Nah, menyebabkan ini rasa terbakar di dada. Itu namanya GERD. Kalau sering-sering terpapar asam lambung ini esofagusnya kita, atau esofagusnya kita, ini esofagusnya kita ini berubah bentukannya menjadi epitel yang seperti pada lambung. Nah, epitel yang seperti pada lambung. Nah, ini tidak normal. Nah, tidak normal. Nah, nanti ini kalau misalnya lama kelamaan, seperti di kasus ini bisa terbentuk massa, bahkan sampai menutup total lumen esofagus. Nah, namanya itu karena dia ini epitel yang merupakan epitel kelenjar. Nah, maka tumor yang mungkin diderita pasien itu adalah adenokarsinoma. Karena dari kata adeno itu artinya kelenjar. Karsinoma itu keganasan. Jadi keganasan yang epitelnya itu merupakan epitel kelenjar. Itu. Jadi karena dia di sini ada riwayat GERD sampai bahkan 25 tahun. Nah, 25 tahun. Nah, bedanya jadi sebenarnya dua aja pilihannya, adenokarsinoma kah atau squamous cell karsinoma. Kalau squamous cell karsinoma itu murni dia kanker yang disebabkan oleh epitel esofagus. Nah, epitel esofagus biasanya ini dia kankernya itu di bagian atas, bukan di bagian bawah, bukan di bagian tempat masuknya dari esofagus ke lambung. Oke. Jadi jawabannya itu adalah adenokarsinoma. Itu. Jadi ada riwayat GERD. Jadi perhatikan riwayat GERD-nya. GERD-nya itu salah satu gejalanya adalah rasa terbakar di dada. Utamanya apalagi setelah makan. Karena kan kalau setelah makan itu meningkat asam lambung toh. Tuh. Oke, lanjut. Reaksi fermentasi gula-gula pada metabolisme fibrokolera. Nah, sebenarnya kalau dilihat di sini itu di option. Nah, kalau dilihat di praktikum itu yang tidak ada fermentasi gula-gulanya itu adalah fermentasi anilin. Ya, jawabannya itu ini saja langsung. Nah, karena di praktikum itu mannitol, maltosa, sukrosa, dan glukosa itu dilakukan. Yang tidak ada itu fermentasi anilin. Jadi yang tidak ada toh reaksi fermentasi gula-gula pada fibrokolera itu adalah fermentasi anilin, fermentasi anilin. Karena ini yang tidak ada. Oke, 63. Mau baca? Jaringan hasil biopsi pada bagian distal esofagus dari seorang pasien dikirim ke instalasi patologi anatomi untuk konsultasi. Hasil pemeriksaan mikroskopis menunjukkan bahwa mukosa esofagus telah bermetaplasi dari epitel squamous menjadi epitel kelenjar seperti mukosa lambung atau esofagus Barrett. Apakah penyebab terjadinya perubahan adaptasi epitel mukosa tersebut? Coba jawab ini. Ini berkaitan tadi dengan soal yang di atas. Kira-kira apa? B. Oke, betul. Reflux asam dari lambung. Jadi ini tadi yang saya bilang. Ya, itu bermetaplasi artinya berubah dari epitel squamous kan itu kalau di esofagus itu dia epitel squamous. Nah, berubah menjadi epitel kelenjar. Nah, seperti pada mukosa lambung. Jadi ya beradaptasi itu esofagus epitelnya karena selalu terkena reflux asam dari lambung. Oke, lanjut 64. Baca. Pada pemeriksaan slide histologi traktus gastrointestinal didapatkan transisi dari epitel berapis gepeng tidak bertanduk ke epitel selapis torak dan lapisan muscularis mukosa menjadi tebal dan tersusun lebih teratur. Dari jaringan organ manakah? Apakah slide tersebut diambil? Tadi siang aku bilang toh kalau misalnya histonya saluran pencernaan itu prinsipnya
kalau dia mulai dari mulut sampai esofagus, itu dia epitel berlapis gepeng tidak bertanduk. Nah, nanti kemudian baru masuk ke lambung, baru dia berubah menjadi epitel selapis toraks, seterusnya sampai nanti di anus nanti baru berubah karena dia lebih dekat ke luar tubuh. Nah, jadi kalau di anus itu berubah menjadi epitel berlapis gepeng tidak bertanduk lagi kembali. Nah, jadi kira-kira di sini apa jawabannya? Oke, Sami. Jadi dari esofagus berubah menjadi kardia. Jadi di esofagus itu dia epitel berlapis gepeng tidak bertanduk, kemudian di kardia ini bagiannya lambung, jadi epitel selapis toraks. Oke, lanjut. Seorang laki-laki berusia 31 tahun datang ke klinik Pratama karena merasa telah terpapar dengan virus hepatitis B. Pada pasien direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan HBsAg untuk mendeteksi apakah telah terjadi infeksi pada pasien tersebut. Kapankah waktu yang tepat untuk dimulai dilakukan pemeriksaan pada kasus ini? Oke, jadi hepatitis B itu kalau bisa diperiksa HBsAg menjadi positif. Kalau diperiksa HBsAg-nya itu dia positif. Kalau misalnya setelah 1 bulan terpapar, setelah 4 minggu baru positif HBsAg-nya. Jadi sebelumnya itu dia masih, walaupun dia sudah terkena, masih negatif. Itu. Oke, lanjut. Seorang laki-laki usia 20 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan diare dan sakit perut. Pasien diberi obat yang merupakan opiat relate agent dan dapat memperlambat dan mengurangi motilitas saluran cerna. Obat apa yang dimaksud? Oke. Jadi di sini dia keluarnya diare. Nah, saya bahas satu-satu obatnya. Jadi kalau obat atropin itu dia obat anti parasimpatis. Jadi ini obat anti diare, anti parasimpatis. Karena kan saya bilang toh itu saluran pencernanya kita bekerja dalam keadaan parasimpatis. Dalam keadaan parasimpatis. Nah, jadi kalau misalnya orang yang diare itu artinya meningkat di parasimpatisnya, maka obatnya itu anti parasimpatis, atropin. Nah, tapi ini bukan merupakan opiat related agent, jadi bukan. Nah, terus kalau atapulgit, toh terus ini toh kalau atapulgit itu dia anti diare juga, anti diare, tapi sifatnya dia itu sebagai adsorban. Artinya apa? Karena kan diare itu kalau kita lihat fisiologinya itu kebanyakan disebabkan karena ada infeksi dari virus atau bakteri. Nah, cara kerjanya itu adalah dengan melindungi itu mukosanya usus sehingga tidak bertemu antara epitel bakteri, sehingga mengurangi diare. Nah, loperamid anti diare, ini yang bersifat dari yang bersifat domperidon ini dia anti muntah, tidak ada hubungannya. Muntah, sedangkan bisakodil ini anti konstipasi. Bisakodil. Jadi kalau orang diare terus diberikan obat yang berkaitan dengan opium, toh, itu jawabannya adalah loperamid. Oke, 67. Seorang perempuan berusia 38 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri perut kanan bawah. Dialami sejak 6 jam yang lalu, nyeri hilang timbul dan membaik bila minum asam mefenamat. Pola nyeri masih sulit diketahui. Apakah tindakan awal yang dilakukan pada pasien? Oke, ini soal lopo sebenarnya. Jadi dia membaik bila meminum asam mefenamat. Jadi kita
uh, tidak perlu treat lagi nyerinya. Nah, maka jawabannya itu adalah ini, D, melarang makan makanan yang keras. Karena ketika dia makan makanan yang keras, toh, nah ini akan memicu timbulnya lagi nyerinya. Nyerinya. Jadi jawabannya itu D. Oke, lanjut. 68. Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke IGD dengan keluhan kesadaran menurun, diduga akibat pasien habis meminum obat tidur dalam jumlah banyak. Pasien mengalami depresi berat karena habis di PHK di pabrik tempat dia bekerja. Apa penata laksanaan keracunan pada pasien ini? Oke, nah ini keracunan toh dan sampai kesadarannya menurun. Disebabkan karena minum obat tidur dalam jumlah banyak. Nah, kira-kira toh kalau kau lihat ini optionnya, kira-kira logikanya ini apa penata laksananya? Logika saya dulu. Apa nih? Yang jelas tidak mungkin kita berikan apa? Pertama, tidak boleh kita, tidak mungkin kita kasihkan minum terus atau antibiotik ini kita lakukan resusitasi cairan. Jadi resusitasi cairan ini kita kasih infus gitu. Oke, lanjut. 69. Seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke klinik dengan keluhan sariawan pada pipi bagian dalam kanan dan sakit sejak 3 hari yang lalu. Sariawan kambuh hampir setiap bulan. Pada pemeriksaan intraoral ditemukan ulcer pada mukosa bukal dengan diameter 6 mm, single dan batas jelas dengan eritema. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Gampang gini, apa kira-kira jawabannya? Di sariawan. Ya, kalau sariawan, kalau dilihat optionnya di sini ya apa kira-kira di situ? Bukan. Tidak pernah dipelajari Pokoknya yang mana kira-kira dipelajari di gastro? B. Sariawan itu tadi adalah ras. Sariawan itu nama lainnya adalah stomatitis. Oh iya, Di. Berarti recurrent stomatitis. Gitu. Jadi yang pokoknya tuh kalau di gigi dan mulut itu pasiennya itu pasti rata-rata kebanyakan di ras saja stomatitis. Oke, lanjut. Laki-laki usia 30 tahun masuk rumah sakit dengan trauma tajam abdomen dengan diagnosis kerja berupa perforasi usus atau lambung. Kemudian pasien dilakukan foto abdomen polos 3 posisi. Gambaran foto polos abdomen apakah yang dapat ditemukan pada pasien tersebut? Nah, ini dia trauma tajam. Nah, trauma tajamnya ini menyebabkan perforasi. Perforasi itu artinya bocor ki, ususnya atau lambungnya. Nah, kalau misalnya terjadi kebocoran toh pada usus sama lambung atau lambung, nah ini bisa menyebabkan udara itu muncul di rongga perut. Nah, gambaran apa namanya? Gambarannya itu namanya pneumatosis. Pneuma itu artinya udara. Nah, jadi gambarannya itu D, pneumatosis dinding usus. Itu nah, D. Jadi kalau ada perforasi, dari perforasi itu kebocoran pada usus atau lambung menyebabkan itu udara yang seharusnya di dalam lambung atau dalam usus itu berpindah ke rongga perut. Nah, ini akan terlihat gambaran udara yang kita sebut sebagai pneumatosis.
Jawabannya tadi ini deh. Nah, nomor 71. Seorang lanjut. Seorang turis mancanegara laki-laki berusia 18 tahun masuk unit gawat darurat rumah sakit dengan keluhan mual, lemah, nyeri perut, nafsu makan menurun, demam gejala mirip flu sejak seminggu yang lalu. Pasien mengeluh bahwa warna urinnya kelihatan lebih gelap dari biasanya. Pada pemeriksaan sklera ikterik, nyeri tekan abdomen kanan atas, hepatomegali dan splenomegali, pasien dicurigai menderita infeksi virus hepatitis A dengan melihat diagram di atas. Apakah pemeriksaan yang cocok diperiksa pertama kali pada pasien tersebut? Oke, jadi ini anunya di atas diagramnya. Nah, kira-kira toh kalau dilihat di sini yang mana pertama kali meningkat? Yang mana pertama kali meningkat? Yang mana sudah ada mulai dari hari 0 di sini? ALT. Nah. Oke, ALT. Apalagi selain ALT? Satu lagi? Sama? Ini ini viremia. Ini sudah mulai ada viremia toh. Jadi maksudnya ini viremia adalah adanya virus di dalam darah. Jadi virus di dalam darah itu mulai dari sebelum hari pertama toh di sini. Ini minggu toh, minggu sebelum minggu pertama di sini sudah ada nih. Nanti akan hilang pada minggu ke-7. Nah, sini toh. Ya, kalau misalnya IgM toh, IgM ini baru ada kalau misalnya mulai minggu pertama toh, bukan sebelum minggu pertama. Jadi yang bisa dilihat tuh pemeriksaan awal itu adalah ALT langsung meningkat sama viremia. Jadi di sini adalah deteksi virus di darah dan pemeriksaan ALT tadi. Tuh, jawabannya itu adalah C. Oke, 72. Seorang bayi perempuan berusia 3 bulan, berat badan 5.000 gram, dibawa ke poliklinik dengan keluhan kuning, seluruh badan dialami sejak usia 1 hari. Bayi hanya minum ASI sejak lahir dan tidak ada riwayat penyakit kuning dalam keluarga. Pada pemeriksaan fisik, bayi tampak aktif kuning seluruh badan dan tinja berwarna abu-abu pucat seperti dempul. Pada pemeriksaan penunjang, bilirubin indirect 0,9 mg per desiliter dan bilirubin direct 5,3 mg per desiliter. Kemungkinan penyebab kuning pada bayi tersebut adalah. Nah, tadi kan sudah dibahas tuh ada yang ekstrahepatik atau ada yang intrahepatik. Yang ekstrahepatik itu yang menyebabkan dia seperti dempul kianunya karena tidak diwarnai oleh bilirubin. Berarti kira-kira apa jawabannya di sini? Ayo tebak nih coba. Infeksi. Itu infeksi intrahepatik. Oh. Nah, kalau misalnya infeksi I, dia masih ada warnanya, urinnya ataupun tinjanya. Saya. Mengapa? Sumbatan di saluran biliar. Oke. Jadi bisa saluran biliar, bisa dua jawabannya. Saluran biliar bisa saluran empedu karena nama lainnya saluran biliar itu saluran empedu. Jadi cocok nih. Jadi kalau dia dempul tuh artinya ya logikanya warna kan tadi yang kemarin tadi siang saya bilang toh dia itu bilirubin, dia akan memberikan warna kepada feses sama urin. Nah, kalau misalnya kepada feses itu namanya sterkobilin toh. Nah, kemudian kalau pada urin itu urobilinogen. Nah, kalau misalnya tersumbat itu jalannya, salurannya, nah, otomatis tidak diwarnai itu urin sama tinja. Itu kenapa dempul. Dia seperti dempul. Jadi jawabannya itu sumbatan di saluran biliar atau sumbatan pada saluran empedu.
Oke, lanjut. 73. Ya, Dandi. Tunggu. Mana? 73. Terus ke bawah, Bang. Ini 73. Ayo, Mau. Kenapa? Laki 36 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan fatik dan urin seperti teh pekat sejak 5 hari. FX terus, hepatomegali dengan konsistensi kenyal, pemeriksaan lain dalam batas normal, laboratorium SGOT 2400 unit liter, SGPT 2640 unit liter, alkalin fosfatase 210 unit liter, total bilirubin 8,6 mg per desiliter. Apakah diagnosis yang paling sesuai untuk kasus di atas? Nah, Ini soal Eh, berulang toh. kalau misalnya fatigue dengan ada urin seperti teh pekat, itu tadi apa kira-kira yang saya bilang? Dia urinnya seperti teh pekat. Ini sifatnya akut. Nah, dia itu hepatitis apa masalahnya? Hepatitis B. kan. Hepatitis B itu yang menyebabkan kronik. Hepatitis A. Nah, hepatitis A. Jadi ingat, ini kalau misalnya ada begini fetish dan urin seperti teh pekat, tadi itu sudah ada di atas toh. Dia bilang langsung diagnosis bilang ini toh. Nah, pasien dicurigai menderita infeksi virus hepatitis A. Nah, di sini dia sudah bilang nih tadi. Oh. Jadi di sini sama anunya diagnosisnya tuh anunya gejalanya nih. Pasien mengeluh bahwa urinnya kelihatan lebih gelap dari biasanya. Nah, ini dibilang teh pekat, warnanya seperti teh pekat. Gitu. Oke, jadi infeksi hepatitis A akut. Oke, 75. Seorang bayi berusia 8 bulan berat badan 8,5 kg dibawa oleh orang tuanya ke UGD dengan keluhan BAB encer selama 4 hari terakhir. Frekuensi kurang lebih 5 kali per hari. Anak tersebut tampak lemas, tidak mau menyusu, mata cekung, dan cubitan kulit perut kembali dalam 3 detik. Jika terapi awal berhasil, maka langkah selanjutnya adalah maka bilang D, tapi kayaknya bukan. Nah, ini harus tahu dulu dehidrasi derajat apa ini. Kata kuncinya ini adalah tidak mau menyusu. Jadi dia bukan rasa ingin hausnya tinggi. Rasa hausnya tinggi, rasa ingin minumnya tinggi. Jadi justru sekarang tidak mau menyusu. Berarti dia sudah masuk golongan dehidrasi berat. Sudah golongan dehidrasi berat. Oke, tunggu lihat kandungannya. Nah, ini tata laksananya dehidrasi toh, ada rehidrasi. Pokoknya rehidrasi itu pertama kita kembalikan cairannya toh. Kemudian dukungan nutrisi, suplementasi zinc, antibiotik sama edukasi. Nah, ini kalau misalnya derajatnya itu tanpa dehidrasi toh, dia ada diare tapi tanpa dehidrasi, maka rencana terapi A. Ini rencana terapi A berarti di rumah. Di rumah. Kalau misalnya dia dehidrasi tak berat, ini dia rencana terapi B. Kalau dehidrasi berat, baru rencana terapi C. Nah, tadi dia dehidrasi berat. Berarti rencananya itu terapi C-nya. Jadi ingat itu itu juga biasa ada soalnya. Jadi kalau misalnya dia itu diare tanpa dehidrasi, nah rencana terapi apa yang kita lakukan? Terapi A. Oke, rencana terapi A. Kalau misalnya dehidrasi tak berat, rencana terapi B. Dehidrasi berat, rencana terapi C.
Nah, ini rencana terapi C. Pokoknya dulu adalah rehidrasi. 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 Bentar. Rehidrasi. Jadi pokoknya pertama itu dia rehidrasi. Rehidrasinya itu intinya dalam dalam 6 jam. Rehidrasinya itu dalam 6 jam. 1 jam pertama dan 5 jam selanjutnya. Nah, terus kalau sudah rehidrasi itu, nah baru dikasihkan zinc. Nah, kalau kasihkan bisa juga dikasihkan antibiotik selektif. Dikasihkan antibiotik selektif kalau misalnya diarenya berdarah, Nah, atau dia kolera. Jadi kita tidak kasihkan antibiotik kalau misalnya tidak ada indikasinya. Gitu. Nah, terakhir adalah edukasi. Nah, pertama kalau kita lihat di sini, tadi BAB-nya ini toh bagaimana? BAB encer saja, jadi dia tidak berdarah. Toh, tidak berdarah. Antibiotik dilanjutkan sampai habis dan zinc dilanjutkan sampai 10 hari meskipun penderita sudah tidak di hari ini salah karena dia ini tidak ada indikasi kita kasihkan antibiotik. Toh, tidak ada indikasi. Nah, terus pasien boleh pulang. Nah, ini ini belum tentu, belum tentu. Kalau edukasi pasien untuk menjaga sanitasi lingkungan dan memberikan makanan dengan komposisi gizi seimbang, nah ini bagian terakhir, bagian terakhir. Nah, jawabannya itu toh di sini. Ini rawat inap di ruang perawatan sampai BAB membaik. Jadi kita monitoring sampai 6 jam. 6 jam kira-kira apakah ada perbaikan atau tidak. Begitu. Oke. Lanjut 76. Seorang bayi berusia 8 bulan, berat badan 8,5 kilo, dibawa oleh orang tuanya ke UGD dengan keluhan BB encer selama 4 hari terakhir. Frekuensi kurang lebih 5 kali per hari. Anak tersebut tampak lemas, tidak mau menyusu, mata cekung, dan cubitan kulit perut kembali dalam 3 detik. Setelah diagnosis ditegakkan, maka rencana terapi selanjutnya adalah. Nah, tadi kalau misalnya dia tidak mau menyusu, dia masuk ke dalam apa nih tadi? Dehidrasi derajat berapa? Apa? Kalau dia tidak mau menyusu, itu masuk dehidrasi derajat berapa? Dehidrasi berat. Oke, berat. Toh. Jadi kembali lagi tadi yang dehidrasi berat. Diperhatikan. Sini. Nah, ini. Kalau dehidrasi derajat berat, itu kita langsung pasangkan infus tadi toh, pasangkan infus. Nah, bisa berikan secara intravena, berikan 100 ml per kilogram berat badan, cairan Ringer laktat. Nah, ini berdasarkan umurnya toh. Jadi kalau bayi kurang dari 1 tahun toh, dia itu diberikan 30 ml per kilogram berat badan dalam 1 jam. Nah, sisanya 70 itu adalah setelah 5 jam selama 5 jam. Kalau anak 1 sampai 5 tahun itu 30 menit, sedangkan kalau misalnya untuk selanjutnya 70 ml-nya itu adalah 2 jam setengahnya selanjutnya. Nah, kalau di sini dilihat toh diulangi bila denyut nadi masih lemah atau tidak teraba, nilai kembali penderita tiap 1 sampai 2 jam, bila dehidrasi belum tercapai, percepat tetesan intravenanya. Nah, ini juga berikan Oralit 5 ml per kilogram berat badan per jam bila penderita bisa minum, biasanya setelah 3 sampai 4 jam bayi atau 1 sampai 2 jam
kalau misalnya anak. Setelah 6 jam bayi atau 3 jam pada anak, nilai lagi penderita menggunakan tabel penilaian kemudian pilih rencana terapi yang sesuai untuk melanjutkan terapi. Nah, kalau misalnya yang A, pemberian cairan 250 ml pipa nasogastrik. Nah, ini kalau misalnya tidak bisa intravena atau infusnya intravena, kita bisa pakai NGT di sini. Tapi NGT-nya itu 20 ml per kilogram berat badan per jam. Atau totalnya itu 120 ml per kilogram berat badan. Nah, kalau tadi di sini dia katakan 250, berarti ini salah. Nah, kemudian observasi. Observasi ini tidak lengkap. Seharusnya dia ini pemberian cairan dulu. Kalau misalnya kalau C, pemberian cairan intravena 250 ml dalam 1 jam pertama dilanjutkan dengan 600 ml dalam 5 jam kedua. Nah, ini yang benar. Karena ini toh dari 1 jam pertama kemudian 5 jam kedua. Itu. Terus ini pemberian cairan rehidrasi oralit ini kan salah tadi setiap kali BAB. Nah, ini zinc dan antibiotik ini pemeriksaan tata laksana selanjutnya. Jadi jawabannya itu C. Oke, lanjut. Nomor 77. Seorang bayi perempuan 14 hari dibawa oleh ibunya ke puskesmas dengan keluhan kemerahan pada pusar anaknya dan keluar cairan kekuningan berbau dari pusar. Keluhan ini dialami sejak 4 hari yang lalu disertai demam 2 hari yang lalu. Kelainan lain tidak ada. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda vital denyut jantung 156 kali per menit, frekuensi napas 48 kali per menit, temperatur badan 38,10 Celcius. Pada pemeriksaan abdomen tampak umbilical cord sudah terlepas, warna kulit sekitar umbilical hiperemis disertai pus berwarna kekuningan. Apakah tata laksana yang tepat pada pasien ini? Oke, jadi di sini dia apalagi ompasel ya? Apa? beda umpalitis dengan beda umpalokel. Nah, umpalokel itu yang keluar ki pusarnya anunya, isi organ tubuh saluran pencernanya, jadi keluar ususnya dari dari pusarnya. Beda juga ompalitis. Ompalitis itu dia infeksi ki umbilikusnya. Nah, kira-kira ini ompalokel atau ompalitis? Ompalitis. Oke, ompalitis. Jadi ini ompalitis. Ompalitis. Nah, kalau dilihat di sini, dia temperatur badannya ini masih 38 derajat Celcius. Artinya dia tidak hipotermi. Hipotermi itu tuh salah satu tanda dari terjadinya komplikasi ompalitis yang namanya necrotizing fasciitis. Jadi kalau ditanyakan komplikasinya itu namanya necrotizing fasciitis. Nah, kalau misalnya necrotizing fasciitis itu debridement. Debridement. Nah, di sini belum ada necrotizing, jadi ini bukan. Kauterisasi itu juga tidak. Apalagi bebat tekan. Ini sama sekali tidak. Nah, lihat ini, perhatikan ke puskesmas. Di sini untuk penanganan selanjutnya maka kita cuma langsung pasang infus kemudian rujuk pasien. Gitu. Bukan insisi juga. Sebenarnya eksisi. Jadi itu salah. Yang B salah. Tuh, nah. Oke, lanjut. Terakhir ini, ke-8. Seorang perempuan berusia 63 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan adanya benjolan pada umbilikus yang masih dapat membesar dan mengecil. Oleh dokter jaga, penderita didiagnosis sebagai hernia umbilicalis. Apakah faktor predisposisi yang menyebabkan terjadinya hernia pada kasus ini?
Oke, kalau dikatakan faktor predisposisi itu artinya faktor risiko. Faktor risiko. Nah, hernia itu faktor risikonya adalah segala keadaan yang menyebabkan peningkatan tekanan intraabdomen. Intraabdomen. Nah, kalau misalnya perempuan itu seharusnya faktor risikonya adalah sering melahirkan, sering melahirkan. Itu yang menyebabkan seringnya terjadi peningkatan tekanan intraabdomen. Nah, kalau di sini option ini tidak ada. Ini nullipara, justru dia belum pernah melahirkan. Itu, jadi ini bukan. Nah, ini laki-laki jelas salah toh. Kemudian tumor intraabdomen yang kecil, ini tidak ada hubungannya. Gizi kurang juga, berarti yang jawabannya itu asites. Asites itu penumpukan cairan di dalam abdomen, di dalam kafum abdomen, rongga abdomen. Nah, ini yang bisa menyebabkan peningkatan tekanan intraabdomen. Itu. Oke. Kalau nullipara itu bagaimana? Nullipara itu dia belum pernah melahirkan. Istilahnya perawan, masih perawan. Udah perawan sih juga, tapi pokoknya belum pernah melahirkan. Oh, intinya belum melahirkan. Itu istilahnya nul. Nul itu nol. Oke? Oke. Besok lagi, Di? Iya, bisa besok. Bisa, Di? Ini soal